Manajemen risiko strategik sebetulnya dikenal juga dengan nama manajemen risiko strategi. Jadi strategi itu pun ternyata menjadi risiko bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi bank pada umumnya. Sehingga ketika strateginya salah, maka itu bisa mendatangkan risiko yang besar. Nah, oleh karena itu POJK nomor 65 tahun 2016 memasukkan kajian atau kelompok manajemen risiko strategi atau strategi ini menjadi salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Risiko ini sama dengan risiko yang ada pada bank konvensional. Hanya saja ketika bicara strategi dalam bidang syariah, tentu dikaitkan dengan produk-produk dan sistem operasional pada bank syariah. Inilah yang membedakan antara bank syariah dengan konvensional. Kita lihat, menurut POJK, apa itu risiko strategik itu? Yaitu ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, jadi secara sederhana apa yang dikatakan risiko strategik itu adalah ketika kita tidak mampu menyusun, mengambil suatu keputusan terkait dengan strategik jangka panjang, jangka pendek yang kita buat itu, sehingga itu menyebabkan kegagalan pada aktivitas bisnis kita, maka di saat itulah dinamakan risiko strategik. Contoh sederhana hari ini, kalian mau ke kampus, kuliah, hari hujan, kalian pakai cuman baju tipis. Tiba di kampus masuk angin, dingin. Di saat itulah kalian dikatakan tengah menghadapi risiko strategis atau strategik atau strategi. Kenapa? Udah jelas-jelas hujan. Kenapa cuma pakai baju tipis? Baju selembar doang. Harusnya kalian pakai jaket, pakai mantel. Biar apa? Biar tetap hangat, biar bisa ke kampus. Nah, kalau kita bawakan ke bank, ketika contohnya hari ini, bank hari ini tidak lagi melakukan penerimaan teller, tidak lagi buka kantor cabang, ya. Bank hari ini menyusutkan kantor cabang. Kenapa? Karena gedung dianggap hari ini menjadi biaya tetap yang nilainya membebani operasional bank. Sewa gedung di sana, sewa gedung di sini, punya kantor cabang sekian banyak, itu membebani bank. Maka kalau misalnya hari ini semua orang sudah beralih ke digitalisasi, dunia digital, tapi tiba-tiba ada bank membuka kantor cabang baru, kemudian menerima pegawai baru, maka di saat itu boleh jadi strateginya sedang bermasalah. Ya. Kenapa strategi sedang bermasalah? Ya karena lingkungan bank hari ini sudah digital semuanya. Orang tidak perlu lagi datang ke bank buka rekening, sehingga CS tidak diperlukan lagi. Orang tidak perlu lagi datang ke bank untuk ngambil duit, sehingga teller nggak diperlukan lagi. Karena kenapa? Ya kalau mau setor duit ke bank, orang nggak perlu lagi teller. Karena kenapa? Udah ada mesin ATM setor tunainya. Bisa setor di mana saja, di setiap ATM yang ada setor tunainya, kalian bisa setor tunai. Sehingga teller udah dihilangkan di bank. Terus tiba-tiba ada bank merekrut pegawai untuk teller, itu kesalahan strategi. Siap-siap bank akan dihadapkan pada yang namanya risiko strategi. Begitu juga hari ini, bank dihadapkan pada lingkungan yang namanya e-money. Ya. Kenapa dikatakan e-money? Banyak banget produk-produk. Misalnya ada yang pakai OVO, pakai ShopeePay, pakai GoPay, segala macam yang itu semua, ya, pakai link aja gitu. Itu kan salah satu produk-produk lembaga keuangan, ya, yang memang non bank mereka, tapi mereka memiliki pola seperti bank, ya. Saya punya link aja, tapi saya pakai link aja syariah. Di sana katanya bahkan bisa narik uang sampai 7 juta. Saya nggak punya uang nih,
kemudian saya ajukan pinjaman uang ke Link Aja itu, saya datangi counternya, misalnya di mana Link Aja itu ada, nanti saya bisa ambil di situ uang 7 juta. Kalau saya mau. Artinya apa? Ketika bank hari ini kekeh dengan polanya, kamu utang ke bank, ajukan pembiayaan, nanti saya proses gitu, maka bank akan ketinggalan. Orang nggak akan ada lagi melihat bank sebagai satu bentuk lembaga yang harusnya bisa mengatasi masalah keuangan nasabah. Tapi ternyata orang, ngapain ke bank? Mending aku pakai Link Aja, pakai OVO, ya. Ada juga Atome namanya ya, saya punya Atome juga. Ditawarkan belanja, bisa bayarnya nyicil tanpa ada tambahan biaya apapun, ya. Itu bisa dilakukan. E-money yang tersedia hari ini itu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bank. Sehingga bank juga menciptakan satu strategi bagaimana bisa bersaing dengan e-money. Akhirnya keluarlah bank umum pada hari ini, mau bank syariah mau konvensional, dia punya namanya QRIS. Ya, pernah menggunakan QRIS? Pernah nggak? Nggak punya? Nah, jadi kalau sebagai anak perbankan, mestinya kalian pertama wajib punya rekening bank syariah. Itu harusnya wajib. Karena kenapa? Kalau punya rekening bank syariah, kita bisa belajar aplikasi, langsung buka. Mana sih scan QR code-nya? Gitu. QRIS itu adalah dia punya barcode, kemudian kita scan, dia langsung potong uang kita yang ada di rekening. Tanpa kita perlu bawa uang cash. Itu bentuk e-money yang hari ini dikeluarkan oleh berbagai bank. Bahkan untuk ATM sendiri, bank sudah membuat logo GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya antar bank itu sudah berkolaborasi dengan baik, sehingga aktivitas-aktivitas transaksi keuangan itu tidak lagi susah. Karena kalau kalian punya ATM ya, itu bisa kalian lihat. Kalau kalian ada satu produk, saya lupa nama produknya apa, tapi kalau kita transfer menggunakan produk itu di rekening kita yang ada, maka biayanya hanya 2.000. Tapi kalau kita transfer biasa, itu biayanya 6.500. Ini enak juga nih. Sama bank yang berada pada satu jaringan itu hanya dikenakan 2.000. Nah, ini contoh. Dan bahkan ada lagi produk non-bank yang memang menyediakan transfer antar bank tanpa biaya. Ini kan mesti menjadi suatu ancaman bagi bank. Bank mesti menyusun strategi agar produk transfer antar rekening melalui mobile banking, melalui net banking bank, itu bisa tetap diminati oleh nasabah. Tanpa orang lari menggunakan produk lain yang ternyata nggak berbiaya sama sekali. Nah, ini yang diharapkan. Sehingga bank perlu menyusun strategi-strategi yang tepat agar apa? Agar bank tidak dihadapkan pada satu risiko. Kemudian, apa yang dapat menentukan terjadinya risiko strategik itu? Pertama, perubahan peta persaingan bisnis. Itulah tadi. Orang tidak bersaing lagi antar bank, bahkan lembaga keuangan non-bank menjadi pesaing terberat bank, khususnya untuk e-money, yang mana kita juga bisa melakukan kayak pinjol, pinjaman online itu kan bisa kita lakukan di sana, kita tidak perlu pinjam ke bank, yang syaratnya mungkin repot, yang syaratnya mungkin apalagi kemarin kita bicara risiko hukum, boleh jadi itu akan mendatangkan risiko hukum bagi kita. Ya, maka bank harus lihat sejauh mana bank mampu mengembangkan produk-produknya sehingga strategi pengembangan produk itu mampu menghadapi persaingan bisnis bank. Itu untuk faktor yang pertama. Yang keduanya, kurang tepatnya perumusan strategi. Ini dia, ketika kita tidak mampu merumuskan strategi dengan baik, di saat itulah kita dihadapkan dengan risiko strategik. Kemudian apa lagi yang membuat kita harus memiliki strategi yang baik? Ada tuntutan berinovasi. Ya, bank memang hari ini dihadapkan pada percepatan pertumbuhan digitalisasi. Sangat cepat pertumbuhan digitalisasi sehingga
bank harus bisa menyesuaikan. Bahkan sederhana misalnya ya, kita punya bank, punya kartu bank, tapi tidak ada logo Visa-nya, itu kalau kita keluar negeri tidak bisa dipakai. Ya, karena kenapa? Nggak ada logo Visa-nya, artinya nggak bisa narik di luar negeri. Harusnya bank sekarang sudah memikirkan itu. Bagaimana? Dan antar sama bank, misalnya bank yang, misalnya sebut saja, misalnya BRI misalnya, ya, disaingi oleh Bank Nagari, ya. BRI punya satelit sendiri, Bank Nagari masih numpang. BRI punya ATM BRI masih bisa dibawa ke luar negeri, Bank Nagari belum misal. Nah, ini kan menuntut Bank Nagari harus terus berinovasi agar jangan ketinggalan oleh BRI. Inilah yang dikatakan kalau dia tidak bisa berinovasi, maka dia akan dihadapkan pada yang namanya risiko strategi. Sebentar. Jadi kita lanjutkan, bahwasanya memang tuntutan berinovasi itu membuat kita atau membuat bank itu tentu harus menyusun strategi-strategi yang tepat agar tidak ketinggalan dari bank-bank lainnya. Nah, sehingga kalau strategi yang dibuat itu nggak bagus, nah, ini mendatangkan risiko. Kemudian ketika kita tidak adaptif, nah, terhadap kemajuan teknologi, bagikan tadi saya katakan, ternyata orang sudah hari ini mengurangi teller, ada bank yang hari ini menerima pegawai jadi teller, nah, itu berarti nggak adaptif. Itu berarti ketika saya tengok ada penerimaan pegawai bank hari ini, bahkan ya, saya lihat bank-bank umum itu, mereka sekarang sudah mengurangi pegawainya, dan pegawai-pegawai yang lama, misalnya mereka sebagai CS, mereka sebagai teller, itu telah dilakukan pendidikan lanjutan untuk mereka siap dipercantik namanya, nggak lagi jadi marketing, tapi namanya bagian bisnis bank. Nah, tapi tujuannya adalah mau jadi marketing juga gitu ya. Maka proses itu akan membuat orang beralih. Sehingga nggak lagi orang mencari hari ini siapa yang bisa jadi teller, nggak ada. Karena lingkungan nggak butuh itu lagi. Kemudian perubahan lingkungan makro. Apa lingkungan makro? Misalnya kebijakan politik Indonesia berubah. Maka bank juga harus siap untuk itu. Ya. Arah pengembangan pembangunan itu misalnya merambah sektor. Contoh sekarang ini, kita bicara sektor perbankan yang berdampak pada lingkungan makro. Misalnya, pemerintah telah membuat regulasi mengenai kewajiban bank umum mengalokasikan 20% dana pembiayaannya itu untuk skala mikro. Artinya apa? Artinya dana bank lagi terfokus pada pembiayaan dengan skala yang besar. Tapi karena kebijakan pemerintah skala makro yang tadi mengatakan bahwasanya 20% dana bank umum itu harus dialokasikan untuk pembiayaan mikro. Maka muncullah di BRI tadi misalnya KUR, ya, kredit usaha rakyat, ya, dengan nilai pengembalian masing-masingnya beda-beda. Ada yang sampai 6% cuma, sebetulnya KUR itu ada aturan sendiri dari negara ya. Tapi kan mau tidak mau kalau kita punya bank, kalau kita berada di bank, kita pengambil kebijakan bank, yang kita bisa upgrade keuntungan ke level 14% sampai 20% misalnya, tapi karena ada peruntukan dialokasikan oleh negara 20% untuk keuangan mikro, dan itu kita mesti laksanakan gitu ya, karena kalau tidak akan dapat sanksi dari OJK, maka oleh karena itu kita pasti akan menekan keuntungan kita. Strategi-strategi yang kita lakukan itu pasti akan kita sesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kita tidak mau, berhadapan dengan risiko strategi. Nah, kemudian perubahan perilaku pemangku kepentingan. Ingat, dalam hantaran perkuliahan kita di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, itu kita bicara mengenai prinsip manajemen risiko yang di dalamnya memuat adalah, salah satunya adalah mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Artinya apa? Berganti kepemimpinan, berubah manusianya. Berganti asal dia, berubah juga manajemennya. Ya,
kita ketemu pemimpin yang gagap gitu ya, yang kalau ngomong tegas, pasti ke bawahnya begitu. Tapi kalau kita ketemu pemimpin yang lemah lembut gitu ya, nggak perlu ada ukuran ya hukuman apa segala macam, pasti ke bawahnya kan seperti itu. Sehingga kalau kita bicara bank, ketika ada regulasi-regulasi yang berhubungan dengan bank, kalau ada pengambil kebijakan di sana memegang peranan penting untuk menentukan arah kebijakan bank, maka pada saat itulah ya, ketika perubahan orang-orang di dalam sistem manajemen bank itu akan mempengaruhi aktivitas bank, baik itu secara strategi, karena kan pemikiran saya jadi pimpinan bank dengan kalian jadi pimpinan bank itu beda cara pemikirannya, beda pola pikirnya. Mungkin buat saya bukan kegiatan pembiayaan ini yang utama, tapi buat kalian itu yang utama. Artinya apa? Yang di bawah itu pasti akan menyesuaikan dengan pimpinannya. Maka kalau sampai pimpinan itu tidak membuat strategi dengan baik, maka di saat itulah kita memang akan dihadapkan dengan berbagai macam risiko. Jadi ada 6 faktor utama yang menjadi penentu risiko strategi sendiri. Nah, kemudian berkaitan dengan risiko tersebut, kita perlu melakukan manage. Dikelola, dikontrol dengan baik, agar apa? Agar jangan risiko itu terjadi. Maka dalam kita berbicara mengenai sistem pengendalian manajemen risiko, ya, maka kita memiliki beberapa strategi pengendalian manajemen risiko. Mudah-mudahan masih ingat ya, ada 7. Ada 7 strategi pengendalian risiko. Saya mau tanya terlebih dahulu ya sama kalian yang ada di Zoom ini. Awas saja kalau mati videonya, langsung saya tanya. Yoga? Yoga. Are you there? Ibu. Oke. Pertanyaan untukmu. Ada 7 strategi pengendalian risiko. Salah satunya apa? Mana Yoga tadi? Udah hilang pula? Keluar? Nah, keluar kan? Enggak. Apa Yoga? Tidak, Bu. Apa? Yang salah satunya apa? Avoidance itu, Bu. Nah, apa itu? Avoidance. Avoidance itu menghindari risiko, Bu. Menghindari risiko. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan risiko strategi ini, apa kira-kira bentuk menghindari risiko dari risiko strategi ini? Apa? Syifa, apa kira-kira jawabannya Syifa? Syifa Septiana. Apa jawabannya kira-kira? Apa bentuk menghindari risiko dari sebuah strategi ini? Apa kira-kira risiko strategi? Agar jangan sampai kita salah strategi, maka kita perlu menghindari. Nah, satu pengendaliannya adalah menghindari risiko. Apa contohnya kira-kira yang bentuknya menghindari? Berapa? Wanda Ramadan. Kira-kira yang ada di tayangan slide saya ini, yang saya share ini, kira-kira ini bentuk pengendalian risiko dengan strategi apa? Ini menggunakan strategi apa ini? Wanda, terdengar suara saya? Ya, Bu. Nampak layarnya Ibu ada? Terlihat? Nampak. Nah, kira-kira yang di layar ini bentuk manajemen risiko
Dengan bentuk pengendalian yang mana? Strategi apa ini kita menggunakan 1, 2, 3 ini? Muhammad Hanafi. Apa kira-kira ini? Tuh, nah, diam aja jawabannya. Makanya saya katakan, kasih 1, hilang 1. Kasih 2, hilangnya 3. Kalau hilangnya 2, masih ada 0. Ini hilangnya 3. Inggris pengetahuannya. Ya. Dengan pola seperti ini, maka kita tengah melakukan mitigasi. Mitigasi terhadap risiko strategik. Gimana caranya kita bisa melibatkan peran aktif Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Bank Syariah dengan menambahkan aspek pengawasan. Pada apa? Pertama, ditambahlah kewenangannya. Misalnya, komisaris, direksi, dan DPS itu, kalau DPS misalnya cuma ngawas-ngawasin doang mengenai syariahnya. Sekarang ditambah kewenangannya. Apa? DPS juga boleh kok mempreteli, memeriksa, mengawasi laporan keuangan. Nah, ini bentuk tentang penerapan manajemen risiko strategi. Artinya, untuk mengurangi mungkin boleh jadi kecurangan, maka strateginya adalah meningkatkan pengawasan. Kemudian melakukan perbaikan terhadap sumber daya insani. Bank itu membutuhkan orang-orang yang kreatif. Bank membutuhkan orang-orang yang siap untuk menanggung risiko. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang ketika Anda bekerja pada sebuah bank, ketika kalian nanti bekerja pada satu bank, dituntut untuk mencapai target pembiayaan realisasikan 1 miliar dalam 1 bulan. 1 miliar masih senyum. Mungkin masih 1 atau 2 orang nasabah bisalah 1 miliar. Tapi kalau sudah 3 miliar, 5 miliar, apalagi 10 miliar, apalagi pusing. Ya, kenapa pusing? Aduh, udah mau akhir bulan, realisasi saya baru 1 miliar, padahal targetnya 3 miliar. Siapa ya orang yang butuhkan uang? Siapa ya orang yang berutang? Nah, bingung. Maka pemberdayaan sumber daya insani, perbaikan kualitas sumber daya insani, ini masuk ke dalam manajemen risiko strategik. Jadi agar kita bisa bersaing dengan baik ke depan, maka strateginya adalah SDM-nya diperbaiki kualitasnya. Itu namanya manajemen risiko strategik. Kemudian bagaimana caranya agar kita tahu, ini saya dihadapkan pada risiko strategis, risiko hukum, risiko likuiditas atau risiko apa ya? Nah, kemarin kita sudah masuk ke risiko operasional dan risiko hukum. Apa bedanya risiko operasional dan risiko hukum? Tadi saya sudah tanyakan juga di kuis. Risiko operasional dan risiko hukum. Risiko hukum itu cenderung lebih kecil daripada risiko operasional, karena risiko hukum adalah risiko operasional yang bisa dinaikkan ke ranah hukum. Nah, sekarang untuk bisa membedakan keseluruhan risiko tersebut, maka kita perlu mengikuti proses manajemen risiko. Ada 6 tahapan proses manajemen risiko, dari awal juga sudah sampaikan. Itu menurut ISO 31000 dikatakan bahwasanya proses manajemen risiko dimulai dari komunikasi dan konsultasi, kemudian lingkup konteks dan kriteria, kemudian yang ketiga adalah risk assessment atau penilaian risiko, yang di dalamnya adalah identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Kemudian melakukan pengendalian risiko, melakukan yang kelima adalah monitoring dan evaluasi, dan terakhir adalah recording and reporting, pelaporan dan pencatatan. Itu adalah proses manajemen risiko. Sehingga ketika kita tahu, oh ini risiko strategi loh, oh ini risikonya risiko hukum loh, kapan kita tahu? Ketika proses manajemen risiko ini kita lakukan. Ya. Misalnya, ketika kita mencoba risiko mengenai kegiatan pembiayaan bank, ya, gimana cara melakukan pembiayaan bank? Bank punya sosialisasi program pembiayaan. Saya contohkan agar kalian mudah mengidentifikasi risiko strategi, caranya gitu ya. Sebentar saya stop share agar saya
bisa tunjukkan cara mengidentifikasi risiko. Oke, saya perlihatkan. Nah, ini namanya risk register. Apa itu risk register? Yaitu suatu tabel atau risk dashboard, tempat untuk kita memasukkan berbagai macam program kerja organisasi. Sehingga program kerja tersebut nanti akan dianalisis risikonya. Nah, proses manajemen risiko akan terlihat di sini semuanya. Ini proses mengidentifikasi risiko. Kemudian ini adalah proses analisis risiko. Kita akan tahu ini risikonya tinggi apa rendah. Gitu. Nah, maka pada proses ini kita akan lihat contoh, ya. Misalnya ini abaikan ini, ya. Saya kasih di sini, ini juga abaikan dulu. Kita lihat dulu identifikasi risiko, karena pada PPT saya tadi terlihat proses menentukan manajemen risiko itu dimulai dari identifikasi risiko. Kita lihat yang pertama dulu. Apakah bagian kerja mana? Misalnya bagian pembiayaan. Nah, saya perbaiki dulu. Ya. Saya di sini unit pembiayaan misalnya. Bank saya. Ya. Ini unit simpanan. Contoh ya. Ini karena ini pakai program jadi saya coba kerjakan umumnya. Nah, saya contohkan. Nah, ini saya ambil misalnya bagian pembiayaan. Nah, bagian pembiayaan. Kemudian apa sih kerjanya program bagian pembiayaan? Tentu targetnya adalah mencairkan pembiayaan, ya kan? Maka untuk bisa mencairkan pembiayaan, bank punya program-program tertentu. Misalnya, bank melakukan sosialisasi produk. Nah, bank melakukan sosialisasi produk. Tahun berapa? Tahun 2023 misalnya. Nah, kemudian kira-kira apa yang memungkinkan sosialisasi produk itu menjadi tidak terlaksana, atau apa kira-kira risiko yang berhubungan dengan sosialisasi produk. Maka itu kita isikan ke dalam kolom kejadian risiko. Contohnya, misalnya, sosialisasi tidak berjalan efektif. Itu contoh. Risiko kita itu adalah, kita mau sosialisasi, tapi sosialisasinya nggak efektif. Itu namanya risiko. Maka tugas kita adalah untuk menentukan akar penyebabnya. Contoh, kenapa risiko itu tidak, kenapa sosialisasi itu tidak berjalan dengan efektif? Kira-kira penyebabnya. Silakan, buka mikrofonnya. Kalian sekarang orang manajemen risiko, analisis. Sekarang kita sosialisasi. Kita perkirakan sosialisasi kita ini tidak efektif. Sehingga orang nggak banyak pembiayaan di tempat kita. Sekarang cari tahu apakah yang memungkinkan sehingga sosialisasi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Apa kira-kira? Silakan, sebutkan apa saja yang membuat sosialisasi tidak berjalan dengan efektif. Tema tidak menarik. Penyampaiannya tidak baik, Bu. Oke, ya. Penyampaian tidak menarik. Nah, tadi apa lagi? Yang kedua, apa tadi bilangnya? Temanya tidak menarik, Bu. Temanya tidak menarik. Nah, apa lagi? Kenapa orang nggak ingin tertarik? Apaan sih ini sosialisasinya gitu? Apa? Pengetahuan seorang yang akan disosialisasikan tuh SDM-nya tidak mampu, ya. Ya, kalau SDM tidak mampu, sebetulnya penyampaian tidak menarik. Berarti SDM-nya tidak mampu menyampaikan materi, ya sama aja sebetulnya. Nah, apalagi kira-kira? Apa yang orang tidak tertarik? Sulit dipahami, Bu. Apa? Bahasa yang digunakan sulit dipahami, Bu. Nah, misalnya bahasa yang digunakan sulit dipahami. Nah, apa lagi? Nah, apa lagi?
Segitu pengetahuan kalian. Dampak cuma apa? Kalian aja contohnya nih orang sosialisasi dengan kalian, tapi kalian tinggalkan. Kira-kira. Boleh jadi media yang digunakan pun tidak sesuai. Iya kan? Ini anak muda loh, tapi masih pakai orasi ngomong-ngomong doang. Apaan sih orang ini nggak penting gitu ya. Tapi kalau ada slide, tayangan, kemudian ada audio visualnya mungkin bagi kalian, ini keren nih apa pula. Nah, artinya medianya bagus gitu. Atau apa lagi? Mungkin pasar sasarannya nggak tepat atau sasaran sosialisasinya tidak tepat. Itu kan, dia mau jual produk gade emas tuh tanya ke mahasiswa, lihat tepat tuh. Kan menarik ide kalian tuh. Beda sama yang kita katakan. Enggak. Artinya gitu. Akhirnya ya, produknya gade emas kok datangnya ke mahasiswa sosialisasi. Ayo adik-adik, ada emasnya gadekan ke saya. Nanti sampai rumah digorok sama maknya gitu ya. Artinya sasaran itu tidak tepat gitu. Nah, ini mungkin beberapa faktor penyebab. Maka ketika ini akar penyebabnya, tentu kita bisa mengatakan penyampaian tidak menarik. Temanya tidak menarik. Berarti ketika kita bicara temanya, SDM-nya, ini berhubungan dengan strategi. Maka ini kita bisa buatkan di sini. Strategi dan perencanaan yang tidak bagus. Sehingga kita akan tahu apa sih ciri-cirinya risiko ini tengah terjadi. Ya, mungkin contohnya produknya tidak diminati. Produk tidak diminati. Sehingga kita akan tahu, abaikan faktor yang 2 di sini, ya, abaikan. Sehingga kita akan tahu seberapa sering sih gitu ya, kita akan bisa menilai, mengukur. Tadi ada bagian keduanya setelah identifikasi, mengukur risiko. Gimana cara mengukur risiko? Mengukur risiko adalah menentukan dampak dikalikan dengan peluang kejadian risiko. Ketika kita berkomunikasi, seberapa mungkin omongan kita tuh nggak didengar oleh orang? Seberapa mungkin kira-kira menurut kalian? Ini audiensnya nih, ada nih 100 orang. Seberapa mungkin kita ngomong, orang nggak mendengarkan kita? Berapa persen dari audiens yang tadi kita alokasikan, dia nggak mendengarkan kita ngomong? Berapa kira-kira? 60%, Bu. 10%? 30. 20%. Nah, 20% itu kalau kita lihat di batasan seperti ini, karena ada kriteria ya. Nah, 20%. Berarti 20% berada pada level 2. Ya, nih 20% sampai 40% berarti dia berada pada level 2. Maka ini kita ganti ke level 2. 20% kemungkinannya, tuliskan di sini 20%. Nah, sekarang ketika kita tidak didengar ngomong oleh orang, kira-kira dampaknya seperti apa? Kebaikan yang sebelah sini dampaknya seperti apa? Besar apa kecil, apa sedang? Berapa persen dampaknya? Besar nggak? Ada nih 20% orang nggak mendengarkan kita ngomong. Kira-kira dampaknya terhadap target sosialisasi kita ini bagaimana? Dampaknya dari 5 level ini kira-kira kalian tempatkan di mana? Ringan sekali, ringan, sedang, berat, sangat berat. Nah, kalian menempatkannya di mana kira-kira? Sedang. Nah, contoh sedang ya. Ketika kita klik sedang, oh ternyata risiko ini berada pada posisi medium risk. Artinya apa? Artinya ketika kita mensosialisasikan satu produk, tidak menggunakan bahasa yang bagus, tidak tepat sasarannya, maka bank tengah dihadapkan pada posisi dengan level medium. Nah, kalau nanti berbeda lagi, mungkin kemungkinannya bisa jadi contohnya, kemungkinannya 4 sangat besar. Saya ngomong nggak ada orang yang perhatikan saya, karena kenapa? Jelas omongannya, artikulasinya nggak jelas. Artinya sehingga orang bilang, apa sih ngomongannya? Sehingga semua orang nggak mau mendengarkan. Ketika itu terjadi, mungkin dampaknya juga besar. Ternyata risiko saya berada pada sisi ekstrim. Maka yang pergi sosialisasi harus dididik dengan baik, belajar ngomong dengan baik. Nah, itu targetnya nanti. Sehingga dengan adanya kita menemukan akar penyebab risiko, kita akan menentukan apa strategi penanganan risiko. Ketika risikonya berat, maka biasanya akan dimitigasi. Atau boleh jadi di-avoid. Di pertanyaannya, apa yang di-avoid? Apa contohnya? Mana nggak bisa menemukan tadi apa contoh di-avoid? Siapa tadi ya?
Apa yang Ibu suruh tadi? Avoidance. Maka di sini kita bisa menemukan contohnya. Apa misalnya? Ketika misalnya yoga tadi ya. Yoga ternyata disuruh di bagian marketing ini untuk mensosialisasikan produk. Tapi ketika yoga disuruh, ternyata yoga nggak ngomong. Nggak bisa ngomong. Nggak jelas omongannya. Maka bank dihadapkan pada risiko yang ekstrim. Maka agar jangan sampai berada pada risiko ini, maka yoga sementara waktu dirumahkan. Atau diganti. Jangan yoga deh yang pergi sosialisasi gitu ya. Siapa? Suruh misalnya Sylvia gitu. Karena kenapa? Kalau Sylvia dia bisa ngomong. Kalau Sylvia bisa ngomong, boleh jadi risikonya mungkin berada pada posisi yang tadi, medium gitu. Ya. Nah, medium. Tapi mungkin boleh jadi kalau saya yang datang, mungkin risikonya cuma 1 gitu ya. Low risk banget gitu ya. Karena kenapa? Ya kalau saya ngomong semua orang dengerin misalnya. Ini kan contoh perbandingan. Sehingga bank akan menentukan siapa yang akan bertugas. Nah, inilah tujuan manajemen risiko sehingga setiap yang pergi targetnya tercapai. Dengan adanya analisis risiko menggunakan risk dashboard ini, kita akan tahu bagaimana cara menangani risiko dengan baik, bagaimana tingkat risiko yang akan kita hadapi. Nah, maka ini bentuk sederhana. Mungkin kalian nanti bisa membuat tabel sederhana ya. Kalau saya sekarang menggunakan program, boleh nanti kalian menggunakan tabel sederhana. Nanti boleh baca buku saya di manajemen risiko. Saya punya buku bicara mengenai risk register ini. Nanti kalian bisa lihat baca, oh ternyata gitu ya. Akhirnya kalian akan tahu. Apa akan tahu? Ternyata sebelum saya ke kampus karena hari hujan, saya akan tahu risiko saya. Apa risiko saya? Pertama, saya mau kuliah. Boleh jadi risiko saya, kuliah saya tidak berjalan dengan lancar. Apa penyebabnya? Hari hujan saya kedinginan, masuk angin sampai di kelas, batuk-batuk, pusing, sakit kepala segala macam. Maka seberapa mungkin itu terjadi pada Anda? Ya ketika hari hujan, saya kena hujan sedikit saja, maka pasti saya sakit kepala. Berarti risikonya adalah high risk atau ekstrim. Ada juga orang yang kena hujan. Nah, saya kalau kena hujan udah biasa. Saya nggak akan sakit, biasa aja kok saya. Berarti bagi dia low risk. Bagi yang lain, enggak, saya kena hujan dikit. Jangankan hujan, angin saja. Saya sesak nafas gitu. Berarti bagi dia ekstrim. Maka dia akan menentukan cara sendiri. Bagi yang dia ekstrim tadi, bagi yang dia kena hujan ternyata dia langsung sakit, maka boleh jadi dia akan ke kampus menggunakan mantel yang tebal, kemudian penutup kepala agar nggak sampai pelindung badan, agar nggak sampai kena hujan, atau boleh jadi dia memilih tidak ke kampus daripada saya sakit. Kan boleh jadi. Bagi yang dia risikonya low risk tadi, nggak apa-apa lah hujan-hujan begini, ini kan sehat, hitung-hitung meningkatkan imun gitu ya, dia datang ke kampus, ya nggak ada masalah. Berarti bagi dia low risk. Nah, inilah yang ada pada bank. Sehingga dalam manajemen risiko strategi, ya, maka kita akan dengan sangat mudah menentukan cara untuk menangani risiko tersebut. Nah, ini dia. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi. Pengukuran tadi udah tahu, dia high risk, low risk. Sehingga akhirnya kita menemukan kadar atau derajat risiko kita. Kemudian dipantau. Dipantau terus risikonya. Agar jangan apa? Agar jangan sampai risikonya mengalami perubahan ke arah yang lebih besar. Ya. Misalnya kalian nih, hari ini kalau bicara bank hari ini mengeluarkan strategi untuk membuat QRIS misalnya. Nanti akan dipantau terus seberapa bagus sih berjalannya QRIS ini. Karena kan kalau saya lihat sasaran QRIS ini adalah UMKM. Ya. Kalau di Pulau Jawa sana, ya QRIS juga nggak banyak digunakan orang lebih banyak menggunakan e-money, bagaikan saya katakan tadi, orang pakai OVO misalnya ya, pakai GoPay, pakai ShopeePay, orang lebih banyak menggunakan itu. QRIS nggak begitu diminati orang. Nah, ini tentu akan dievaluasi terus oleh bank. Kita bisa nggak sih gunakan ini? Kalau nggak, apalagi ide-idenya agar kita bisa bersaing dengan orang lain. Nah, ini yang dinamakan dengan proses manajemen risiko strategik. Kemudian bagaimana pengendaliannya? Tadi saya katakan, sebetulnya untuk membuat pengendalian terhadap risiko strategi, kita tinggal mengerucutkan. Karena tadi risiko strategi berhubungan dengan faktor manusia dan budaya, maka pengelompokan faktor manusia dan budaya itu harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Paham profesional dan proporsional ya?
Si A, kemampuan lapangannya bagus, negosiasinya bagus, maka boleh jadi dia ditaruh di bagian marketing. Jangan suruh dia duduk di back office di belakang. Karena kenapa? Kemampuan ngomongnya jadi hilang. Si B, dia pintar mengkalkulasikan, pintar mutaati data. Dia nggak bisa ngomong, jangan taruh dia di marketing, suruh dia di bagian data. Itu menunjukkan profesional dan proporsional. Sehingga kita bisa menentukan siapakah orang-orang yang berada di level bawah, level 1, ini first line of defense ya. Kemudian siapakah orang-orang yang berada di second line of defense ya. Siapa orang-orang itu kita harus menentukan. Siapa orang-orang yang bisa langsung berhadapan dengan nasabah yang ngeyel gitu ya. Nasabahnya ngamuk-ngamuk. Siapa yang bisa menghadapi nasabah itu? Berarti mereka adalah berada pada level first line of defense. Ya. Nah, inilah tugasnya dalam bentuk kita menyusun sistem pengendalian internalnya yang dilakukan dalam metode international best practice. Ya, ini yang kita harapkan. Dan ini mengenai risiko strategik yang ada di perbankan. Sampai ini manajemen risiko terus bergulir mengikuti perkembangan strategi dunia perbankan dan mengikuti kebutuhan masyarakat tentunya. Ya, sehingga bank juga harus tahu menempatkan strategi-strategi apa yang sesuai dengan kebutuhan hari ini. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan tadi? Pertanyaan tadi sudah terjawab semuanya? Sudah. Ini sudah terjawab dengan ini. Saya mengajarkan kuliah ini, harusnya kalian udah di semester, udah di pertemuan ke-10 ini udah tahu mengenai manajemen risiko. Tapi ternyata dari pertanyaannya itu masih tidak tahu. Contoh misalnya, bagaimana efek atau dampak satu perusahaan apabila tidak memiliki strategi manajemen risiko. Nah, ini kan bingung juga saya. Strategi manajemen risiko. Maksudnya apa nih strategi manajemen risiko? Kita bicara manajemen risiko strategik. Sekarang ditanyakan strategi manajemen risiko, itu apa maksudnya? Manajemen risiko itu bukan strategi. Manajemen risiko itu adalah suatu tool, suatu alat yang digunakan oleh bank untuk memanage operasional kegiatan bank. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui, menganalisis kemungkinan risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu namanya manajemen risiko. Kalau bicara manajemen risiko strategik, berarti risikonya datang dari strategi-strategi yang dilakukan oleh bank untuk mengembangkan dirinya. Jadi pertanyaannya itu harus duduk dulu. Bagaikan kalian yang saya tengok itu bimbingan skripsi dengan saya. Tidak jelas. Risiko imbal hasil pada pembiayaan yang berakat bagi hasil. Wah, ini bingung saya. Risiko imbal hasil itu dalam manajemen risiko bank 1 poin pula. Risiko pembiayaan beda lagi pula. Di dalamnya dibicarakan mengenai akad mudharabah. Itu beda lagi akadnya. Beda lagi manajemen risikonya. Artinya mungkin menarik materi saya, materi kuliah ini, tapi kalian tidak mampu mencerna, oh ini apa maksudnya. Gitu. Sehingga saya berharapnya setiap kali ada pembaharuan materi, tolong itu diikuti. Tolong tahu membedakan manajemen risiko apa. Dan ingat, risiko strategi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, itu adalah output. Keluaran dari proses identifikasi risiko. Kita mau narik uang, ternyata uangnya nggak ada. Pada saat itulah kita baru mengatakan risiko likuiditas. Risiko hadir karena ada proses. Bukan risiko itu hadir duluan, tapi prosesnya belakangan. No, itu perbedaannya. Ya, saya mau menganalisis risiko operasional. Risiko operasional itu hasil. Dari mana? Kegiatan seluruh organisasi nanti akan ketemu, oh ternyata ini namanya risiko operasional, oh ini risiko strategik, oh ini risiko hukum. Jadi bukan analisis risiko hukum, salah. Ya, ada itu manajemen risiko pada ini, nanti akan hasilnya kelompokkan manajemen risiko pada bank A. Nanti akan kita ketahui bank A ini menghadapi risiko apa saja setelah kita lakukan proses manajemen risiko. Oh ternyata setelah kita lakukan manajemen risiko,
ketemulah ternyata Bank A ini dia menghadapi risiko hukum, dia menghadapi risiko operasional, dia menghadapi risiko strategik. Begitu cara kerjanya. Bukan duluan risikonya ini baru dianalisis, tidak. Salah. Jadi tolong betul-betul dipahami materi manajemen risiko ini hingga akan berguna sekali untuk kalian ke depan. Ya, baik, mungkin itu saja materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Nanti ini ada video saya dimasukkan ke dalam YouTube. Silakan nanti disimak dengan baik agar ini berguna untuk ulang-ulang materi kalian. Dan nggak lagi gagal untuk kuis di minggu depan. Oke? Terima kasih banyak. Kita tutup sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam.